Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Muftadiatul Faiza dengan NIM belakang 194 dari Akuntansi B 2019 akan menyampaikan materi bab 2, Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Yang pertama, perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungannya. Berikutnya, model sistem umum perusahaan. Ini adalah contoh gambaran model sistem umum perusahaan. Penjelasannya, aliran sumber daya fisik terdiri dari pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Sumber ini digunakan untuk menghasilkan sebuah produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Yang kedua, aliran sumber daya virtual. Panah di bagian atas menunjukkan aliran dari sumber daya virtual, yaitu data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Aliran dua arah data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya ditunjukkan di bagian sebelah kanan. Yang ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuan secara keseluruhan, manajemen perusahaan, dan suatu pemproses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Berikutnya, perusahaan di dalam lingkungannya. Ada 8 unsur utama yang terdapat dalam lingkungan perusahaan. Pertama, pemasok. Yang tugasnya memasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa, yang kemudian akan dipasarkan. Kedua, pelanggan adalah penerima atau pembeli produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Ketiga, serikat pekerja ialah organisasi dari para pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Yang keempat, komunitas keuangan yang terdiri atas institusi-institusi seperti bank dan institusi pemberi pinjaman lainnya yang mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia bagi perusahaan. Yang kelima, pemegang saham dan pemilik ialah orang-orang yang menginvestasikan uang ke dalam perusahaan. Mereka adalah pemilik perusahaan yang sebenarnya. 6. Pesaing. Ini mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Yang ketujuh, pemerintah, yang bertugas memberikan pembatasan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, dan memberikan bantuan dalam bentuk pembelian, informasi, dan dana. 8. Komunitas global, ialah wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Selanjutnya, aliran sumber daya lingkungan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, aliran umum, yang terdiri dari aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Yang kedua, aliran yang jarang terjadi. Ini terdiri dari aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Perlu diingat bahwa tidak semua aliran sumber daya terjadi antara perusahaan dan unsur seluruh lingkungannya. Selanjutnya, mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Manajemen rantai pasokan terdiri dari beberapa aktivitas-aktivitas, seperti meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari jarak pemasok, menerima persediaan dari pemasok, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Suatu hal yang tidak selalu terlihat jelas adalah adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya virtualnya. Selanjutnya, rantai nilai Porter. Misal Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan aktivitas nilai atau value activities. Aktivitas nilai terdiri atas dua jenis, yaitu aktivitas nilai utama atau primary value activities
dan aktivitas nilai pendukung atau support value activities. Ini adalah gambaran dari rantai nilai. Dapat dilihat bahwa primary activities terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, dan marketing and sales. Sedangkan support activities terdiri dari frame infrastructure, human resource management, teknologi development, dan procurement. Selanjutnya, memperluas ruang lingkup rantai nilai. Keuntungan tambahan dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Kaitan ini dapat menghasilkan suatu sistem interorganisasional atau interorganizational system IOS. Partisipasi perusahaan atau bisnis partner bekerja sama sebagai suatu unit tunggal yang terkoordinasi, sehingga menciptakan sinergi yang tidak dapat dicapai jika masing-masing bekerja sendirian. Berikutnya adalah gambaran tentang sistem nilai yang dimulai dari rantai nilai pemasok, kemudian rantai nilai perusahaan, dan rantai nilai pelanggan. Berikutnya adalah dimensi-dimensi keunggulan kompetitif, yang terdiri dari 3 keunggulan. Yang pertama, keunggulan strategis, yang kedua, keunggulan taktis, dan yang terakhir adalah keunggulan operasional. Selanjutnya adalah tantangan-tantangan dari pesaing global. Pemain besar pada pangsa pasar global saat ini merupakan perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan kelompok anak perusahaan. Berikutnya, keuntungan koordinasi. Yang pertama adalah fleksibilitas dalam merespon pesaing dari berbagai negara dan pasar. Kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Keempat, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Ada 4 tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, kendala-kendala politis. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Yang ketiga adalah masalah-masalah teknologi. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaannya. Selanjutnya adalah manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah semua aktivitas yang mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi guna mencapai keunggulan kompetitif, mereka harus mengelola sumber daya informasi agar dapat meraih hasil yang diinginkan. Selanjutnya, dimensi informasi. Terdapat 4 dimensi informasi. Yang pertama adalah relevasi, yang kedua akurasi, yang ketiga ketepatan waktu, dan yang terakhir adalah kelengkapan. Berikutnya adalah sifat manajemen perusahaan yang berubah-ubah. Tugas manajemen informasi menghadapi permasalahan baru sebagai teknologi baru yang dapat membuat proses sistem transaksi gaya lama tidak terpakai lagi. Pengaturan legalasi sistem merupakan salah satu masalahnya. Penggunaan data multimedia berarti bahwa manajemen citra saat ini sebagai tugas kedua yang penting untuk manajer informasi. Selanjutnya, perencanaan strategi untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer atau CEO memberikan arah strategis bagi sumber daya informasi. CEO juga mengkoordinasikan Departemen Usaha Strategis IS dengan strategi perencanaan bisnis perusahaan keseluruhan. Berikutnya adalah perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi seluruh perusahaan. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaan sepanjang tahun dan jika dibutuhkan mengambil tindakan yang sesuai. Selanjutnya adalah rencana strategis untuk area-area bisnis. Ketika para eksekutif perusahaan sepenuhnya memiliki komitmen pada perencanaan strategis, mereka melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnis untuk mengembangkan rencana strateginya sendiri. Untuk itu, area-area bisnis harus bekerja sama dalam mengembangkan rencana strategisnya.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.